Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Pak Jantika menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Semarapura Klungkung. Yohana yang duduk di bangku kelas 11 baru saja kembali dari Jakarta karena dipercaya menjadi anggota Paskibraka Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional pada peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN pada 17 Agustus 2024 lalu. Istimewanya dari sekian jumlah pasukan, ia terpilih menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Pastinya penasaran kan kira-kira siapa sih yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika. Inilah dia, Yona Max. Siap, Ekasma, Bersah, Kumpul. Pembawa baki Nikomang Tri Setia, asal sekolah SMA Negeri 1 Samarapura. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Semarapura Klungkung, Nikomang Tri Setia. Demikian nama lengkap Yohana, berusia 16 tahun asal Klungkung, Bali, terpilih menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih yang digelar di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Remaja yang akrab disapa Tri Setia ini termasuk ke dalam tim Paskibraka Indonesia Maju yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ana Agung Ngurah Panji Dharma Putra Yohana asal SMA Negeri 1 Singaraja. Tri Setia mengaku untuk terpilih menjadi tim Paskibraka Nasional melalui berbagai persiapan, proses dan seleksi yang sangat ketat. Berawal dari seleksi di tingkat sekolah, kabupaten, hingga seleksi di tingkat provinsi. Untuk di tingkat provinsi, dalam seleksi yang diikuti banyak tes yang harus dilewati Tri Setia, mulai dari LKBB, psikotes hingga tes wawancara. Dengan tekad serta persiapan matang, Komang Tri Setia berhasil menjadi 2 besar Paskibraka di tingkat provinsi dan menjadi wakil Bali sebagai Paskibraka tingkat nasional. Buka, Faisal. Jalan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tri Setia. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Semarapura. Sebelumnya, proses saya mengikuti seleksi tersebut, yaitu dari awal saya mengikuti seleksi di tingkat sekolah. Di situ, kita murid-murid SMA Negeri 1 Semarapura dipilih dengan kakak-kakak purnanya. Terus kita mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten seperti biasa kita mengukur tinggi badan, berat badan, dan tes PBB. Setelah itu, sementara saya lolos melanjutkan di tingkat provinsi. Di situ kita mengikuti seleksi, yaitu ada tambahannya seperti psikotes, wawancara, LKBB, dan lain sebagainya. Dan Astungkara saya terpilih menjadi 2 besar untuk melanjutkan ke tingkat pusat, yaitu verifikasi di tingkat pusat. Di situ kita lebih MCU mendalam dan tetap ikut seleksi psikotes, psikologi, dan lain sebagainya. Dan Astungkaranya saya terpilih sebagai Paskibraka tingkat pusat di tahun 2024 ini. Komang Tri Setia merupakan salah satu siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Semarapura Klungkung. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya Inyoman Subrata dan ibunya Yovita Magdalena Dewi Astutimita. Sejak masih berada di bangku sekolah dasar, Tri Setia sudah memperlihatkan ketertarikannya menjadi seorang anggota Paskibraka. Keinginannya itu ia pegang teguh dengan mengikuti kegiatan pramuka dan baris berbaris.
Kemudian saat menginjak ke jenjang sekolah menengah pertama, tepatnya kelas 8 di SMP Negeri 2 Semarapura, Tri Setia mengikuti lomba keterampilan baris berbaris LKBB. Meskipun menjelang lomba sempat mengalami kecelakaan sampai kakinya terluka, tetapi ia tetap semangat berlomba. Dengan semangat yang dimiliki dan kukuh tetap berpartisipasi dalam lomba, ia dan tim berhasil meraih juara pertama. Sejak saat itulah, Tri Setia semakin aktif mengikuti kompetisi LKBB dan berulang kali meraih juara. Kegiatan baris berbaris juga terus diikuti hingga menginjak bangku sekolah menengah atas dengan bergabung dalam ekstrakurikuler Paskibraka Ekasma. Dengan bergabung menjadi Paskibraka, Tri Setia mengaku banyak mendapatkan ilmu baru, terutama kedisiplinan, kekompakan, dan kekeluargaan. Terlebih menjadi anggota Paskibraka di tingkat pusat pun tidak terlepas dari dukungan teman-temannya. Sampai saat ini, Tri Setia mengaku tidak pernah menyangka menjadi bagian dari Paskibraka di tingkat nasional, bertemu dengan putra-putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sejak dari SD saya udah ngikuti pramuka baris berbaris, terus saya memperluas ilmu baris berbaris saya di SMP dengan mengikuti ekstra paskibra, dan saya mengikuti lomba-lomba tingkat provinsi dan kabupaten di SMP. Setelah itu saya memperluas ilmu LKBB saya di SMA dengan mengikuti ekstra paskibra Ekasma. Saya lebih mengetahui PBB dasar, dan awal saya untuk mengikuti Paskibraka yaitu dari saya mengikuti lomba-lomba LKBB di sekolah. Tentunya itu sangat keren-keren banget, teman-temannya hebat-hebat juga, jadi saya nggak menyangka kalau saya bisa lolos. Saya setiap hari latihan fisik, setiap hari yaitu jogging, push up, sit up, lari. Terus saya mengikuti pelatihan malam di Kodim biasanya mengikuti. Saya mengikuti tes psikologi, psikotes. Kebanggaan lainnya, Tri Setia bersama anggota lainnya turut dalam kegiatan bersejarah untuk pertama kalinya mengibarkan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara IKN pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pengalaman berharga bagi Tri Setia. Tentunya senang banget dan masih nggak nyangka sampai sekarang. Saya bangga banget sama diri saya sendiri, bisa mencapai Paskibraka tingkat nasional tuh nggak mudah ya guys. Pengalaman yang saya dapatkan banyak sekali. Awalnya saya mengikuti Paskibraka yaitu untuk mencari pengalaman baru. Tapi saya dikasih kesempatan untuk menjadi Paskibraka tingkat pusat dan mencetak pertama kali dalam sejarah mengibarkan di Ibu Kota Nusantara. Sebelum bertugas pada 17 Agustus 2024, Tri Setia bersama pasukan Paskibraka nasional lainnya harus menjalani pemusatan latihan di Cibubur sejak Juli lalu. Tri Setia dan rekan-rekannya digembleng selama kurang lebih 3 minggu sebelum terbang ke IKN membawa bendera merah putih. Awalnya itu Lemhanas selama seminggu, itu dari jenderal-jenderal. Terus setelah itu kita mengikuti outbound. Setelah mengikuti outbound, besoknya kita langsung latihan di tanggal 22 Juli. Udah mulai masuk dan pembagian tim A dan B. Jadi di situ kita mulai latihan seperti biasa. Sampai di tanggal 9 Agustus kita pindah ke Balikpapan. Di Balikpapan kita istirahat sebentar, setelah itu kita melanjutkan ke Ibu Kota Nusantara di tanggal 10-nya. Di tanggal 10 kita mulai mengikuti gladi kotor pertama, gladi kotor kedua, gladi bersih pertama, gladi bersih kedua. Setelah itu kita memasuki pengukuhan. Pengukuhan di mana pengukuhan itu pengesahan Paskibraka. Setelah itu di tanggal 17-nya kita langsung mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara. Proses karantina itu saya lebih banyak bisa bergaul sama teman se-Nusantara. Itu kita lebih bisa cara menghargai teman, berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman, tahu bahasa dari daerah yang berbeda. Jadi di sana kita harus dilatih disiplin, tepat waktu, dan harus korsa.
Tri Setia mengaku awal latihan ia masuk dalam anggota tim B. Namun di perjalanan ada perombakan pasukan disesuaikan dengan tinggi badan. Untuk itu, Tri Setia bersama beberapa rekan lainnya dipindah menjadi pasukan tim A. Dalam setiap latihan, putra-putri paskibraka diberikan pelatihan membawa baki. Jadi semua putri paskibraka memiliki kemampuan dan kesempatan menjadi pembawa baki. Dan dalam kesempatan tersebut, Tri Setia terpilih menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara IKN. Awalnya latihannya di tim B, setelah itu H-2 saya dipindahkan pasukan ke tim A. Jadi saya satu provinsi tuh, seprovinsi bareng teman saya. Setelah itu pas ada pemindahan pasukan, cukup banyak sekali pasukan yang dipindahkan karena harus mengatur ketinggian. Jadi awalnya putri-putri paskibraka tingkat pusat dilatih baki setiap hari di rolling. Jadi kita harus bisa siap nggak siap, harus siap juga di penentuan akhir. Di penentuan akhir H-3 jam sebelum pengibaran baru dipilih pasukan fix. Sebenarnya senang banget, gak nyangka kalau bisa terpilih karena di sana juga banyak-banyak yang lebih hebat mungkin dari saya, tapi sementara saya yang terpilih menjadi pembawa baki di penurun. Pengalaman yang nggak bisa terlupakan yaitu saya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Jokowi, itu nggak bakal bisa saya lupain, dan menjadi sejarah pertama mengibarkan dan menurunkan bendera di Ibu Kota Nusantara. Harapan saya semoga masih banyak lagi generasi-generasi muda yang harus memperjuangkan lebih baik lagi dari saya. Intinya tetap semangat dan jangan mudah menyerah, terus berlatih terus mencari pengalaman karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Selaku kepala sekolah, Iputu Sudibawa mengaku bangga atas prestasi yang diraih Komang Tri Setia, terlebih mendapat kesempatan sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih di IKN. Bukan hanya membanggakan sekolah, namun Tri Setia juga mengharumkan nama Provinsi Bali di tingkat nasional. Hal tersebut karena kegigihan, kedisiplinan, serta ketekunan Tri Setia dalam mengikuti setiap proses latihan dan pembinaan. Pihaknya berharap Tri Setia mampu menjadi motivasi bagi rekan-rekannya di sekolah, khususnya dalam ekstrakurikuler Paskibra Ekasma untuk dapat mengikuti jejaknya menjadi paskibraka nasional. Komang Tri Setia yang merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 1 Semarapura, ketika beliau, anak kita, bisa menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan di Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur untuk kali pertamanya, kami secara pribadi dan pihak sekolah merasa bangga luar biasa. Merupakan inspirasi bagi teman-teman, bagi yang ada di SKSMA, khususnya di SMA Negeri 1 Semarapura, bahkan yang ada di luar SMA Negeri 1 Semarapura. Sangat membanggakan, bahkan di luar ekspektasi kami, anak-anak kita mampu memberikan sebuah prestasi, sebuah hasil yang sangat membanggakan pada kegiatan Paskibraka di tahun 2024 ini. Kami memberikan apresiasi khusus kepada mereka, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selalu berdoa agar mereka lancar dalam kegiatan selanjutnya, baik dalam kegiatan akademis maupun dalam kegiatan-kegiatan lain, mereka agar selalu dilancarkan. Karena kami yakin bahwa prestasi yang mereka toreh itu adalah merupakan perjuangan yang sangat keras, perjalanan yang panjang, dan juga melalui doa-doa yang terkasih, doa-doa yang tulus dari orang-orang yang dicintai. Sehingga apresiasi sekolah adalah selalu memberikan doa yang tulus, memberikan apresiasi yang lain, dan juga berharap apresiasi ini bisa menular kepada teman-temannya atau anak-anak yang lain yang seusia mereka. Kami selaku orang tua daripada Komang Tri Setia, ya, apa yang menjadi kepercayaan buat anak kami selaku pembawa baki di dalam pengibaran bendera merah putih di saat 17 Agustus 2024 di IKN,
kami selaku orang tua sangat berbangga dan sangat mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Semua ini adalah berkat dukungan dari semua masyarakat, doa juga, dan begitu juga para pelatih, para pembina, sehingga anak kami bisa dipercaya sebagai pembawa baki di IKN. Dan kami berpesan kepada Komang Tri, karena ini merupakan awal daripada kesuksesan di dalam untuk meraih cita-cita. Ya, semoga dalam kepercayaan ini sebagai pembawa baki nanti ke depannya akan diberikan kemudahan di dalam mencapai karirnya, sehingga ini juga menjadi motivasi dari adik-adik Komang yang lainnya, baik di sekolah, di masyarakat maupun di tempat-tempat yang lainnya, untuk selalu memacu diri, memotivasi diri, karena kesempatan itu bukan diberikan kepada satu orang saja, namun kepada semua orang. Asalkan mau berlatih, mau percaya diri, mau mengorbankan daripada waktu ataupun hal-hal yang lainnya untuk bisa mencapai kesuksesan. Dan kami juga berharap buat Komang agar selalu rendah hati, turunkan apa yang Komang Tri dapatkan selama pelatihan hingga mencapai kesuksesan, dan itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai kesuksesan yang bukan hanya sebagai paskibraka saja, namun kesuksesan hal-hal yang lainnya. Penyerahan Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara. Nah, gimana Yona Bali? Tentunya sebuah kebanggaan ya, karena ikut mengukir sejarah baru sebagai pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka pertama yang bertugas di Ibu Kota Nusantara IKN, terlebih terpilih menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih. Suatu kehormatan dan kebanggaan sekali ya. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas lebih dalam kegiatan Komang Tri Setia di sekolah, serta keberadaan ekstrakurikuler paskibraka di SMA Negeri 1 Semarapura Klungkung. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali, Komang Tri Setia merupakan salah satu anggota paskibraka di SMA Negeri 1 Semarapura Klungkung. Keberadaan ekstrakurikuler paskibraka di SMA Negeri 1 Semarapura Ekasma terbilang sangat aktif dan menjadi ekstrakurikuler yang sangat diminati. Terbukti dengan jumlah anggota yang terbilang sangat banyak, yakni sekitar 250 anggota. Dari anggota tersebut banyak yang terpilih menjadi paskibraka nasional. Hal tersebut mengingat latihan yang mereka lakukan sangat intens sehingga menghasilkan pasukan yang berkarakter, disiplin, dan penuh dedikasi. Dan pemirsa, tentunya kita penasaran ya kira-kira seperti apa kegiatannya dan bagaimana cerita selengkapnya. Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Yuana Bali, Komang Tri Setia merupakan salah satu siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Semarapura Ekasma. Setiap anggota Paskibra Ekasma dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa anggotanya berhasil menjadi paskibraka tingkat nasional. Tahun lalu, tepatnya tahun 2023, siswa Ekasma yang bergabung dalam ekstrakurikuler Paskibra Ekasma terpilih menjadi paskibraka tingkat nasional dan berkesempatan menjadi pembentang bendera pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta. Siswa tersebut bernama Made Guruh Anggara Putra. Dan tahun ini, siswa Ekasma kembali terpilih menjadi paskibraka tingkat nasional dan berkesempatan menjadi pembawa baki. Hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa karena dedikasi dan kedisiplinan yang sangat ditekankan setiap latihan. Pada kesempatan ini, Guru Anggara Putra mengaku bangga karena adik tingkatnya berhasil menjadi paskibraka di tingkat nasional.
Ia pun berharap tahun-tahun berikutnya siswa Ekasma kembali menorehkan prestasi dengan menjadi paskibraka tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Made Guru Anggara Putra. Saya asal dari Klungkung, lebih tepatnya dari Dusun Lepang. Saya merupakan anggota paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2023. Dan juga saya ditugaskan pada saat 17 Agustus sebagai pembentang bendera pada saat penurunan 17 Agustus 2023. Mungkin kesan saya terhadap adik tingkat saya yang juga merupakan junior saya di LKBB. Jadi saya dan teman-teman saya sebagai senior membina, dan ternyata SDM di Ekasma dan di Klungkung tuh sangat luar biasa sampai bisa kembali secara berturut tembus ke nasional. Kesannya sangat luar biasa pastinya karena bisa kembali berturut bawa nama sekolah, bawa nama Klungkung, apalagi daerah juga bisa kembali, apalagi dari satu sekolah kan luar biasa bagi saya buat bisa melanjutkan apa yang saya lakukan sebelumnya. Harapannya pasti agar bisa lebih baik dari sekarang, sudah baik, agar tahun selanjutnya lebih baik lagi. Pastinya setiap orang pasti berharap bisa sekolahnya atau daerahnya tercinta bisa lagi berkumandang di nasional. Keberadaan ekstrakurikuler paskibraka di SMA Negeri 1 Semarapura terbilang sangat aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang bergabung. Ketua Paskibra Ekasma Gede Wahyu Adi Saputra mengatakan sampai saat ini siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra Ekasma sebanyak 255 orang. Jadwal latihan di sekolah dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu dengan melatih kekuatan fisik, kedisiplinan, dan baris berbaris. Sebagai ketua, remaja yang akrab disapa Wahyu mengaku bangga karena para anggotanya berhasil menjadi paskibraka tingkat nasional dan mengharumkan nama Ekasma. Saya, Gede Wahyu Adi Saputra, sebagai ketua Ekstra Paskibra Ekasma, yang dimana dengan masa jabatan 2023-2024. Mengenai perkembangan Ekstra Paskibra Ekasma dari tahun ke tahun tentunya sangat meningkat drastis, yang dimana dari tahun lalu, yaitu tahun 2023, kita dapat mengirim satu anggota Paskibra Ekasma yang bertugas di pusat, yaitu Imade Guru Anggara Putra. Sedangkan pada tahun ini, kami pun dapat kembali mengirimkan anggota Paskibra Ekasma untuk bertugas di IKN, yaitu Trisetia. Kesan pesan yang saya dapat sampaikan yaitu sangat bangga dan luar biasa, karena kita berturut-turut 2 kali atau back to back menjadi petugas paskibraka di pusat dan di IKN. Sebagai ketua atau mengikuti paskibra atau paskibraka, saya dan teman-teman mendapatkan pendidikan yang lebih disiplin, mandiri, dan tentunya melatih ketahanan fisik saya. Selain itu, kita pun mengetahui kecerdasan-kecerdasan yang dimana seperti Pancasila dan ideologi bangsa. Dari 2 tahun terakhir, banyak prestasi yang telah diukir oleh Paskibra Ekasma, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan prestasi yang diraih, Wahyu berharap keberadaan ekstrakurikuler Paskibra Ekasma semakin berjaya dan mampu melahirkan SDM dengan pribadi disiplin, tangguh, berkarakter, dan berdedikasi tinggi, serta mampu menjadi anggota Paskibraka di tingkat nasional. Kesulitan yang dapat dialami jika kami menjadi anggota Paskib, yaitu tentunya pada awal-awal saat pelatihan, yang dimana kita tentunya belum tahu basic-basic yang ada pada PBB maupun binaan fisik yang ada. Nah, kita harus tetap belajar dari awal hingga akhir, yang dimana nantinya kita akan dididik oleh kakak-kakak senior kita, sehingga kita dapat menguasai basic-basic yang ada di PBB. Dari 2 tahun lalu, prestasi yang sudah didapat yaitu di kabupaten kami mendapatkan juara 1, setelah itu pada provinsi kami mendapatkan harapan 1, setelah itu pada tahun kemarin kita di kabupaten kembali mendapatkan juara 1, serta di provinsi kita meningkatkan prestasi kita menjadi juara 3 provinsi LKBB. Harapan saya ke depan untuk Paskibra Ekasma, semoga Paskibra Ekasma semakin jaya selalu, semoga dapat mencetak generasi-generasi yang berprestasi, generasi-generasi emas, dan harapan saya semoga segala prestasi dapat ditingkatkan
ke lebih baik. Di Ekasma di SMA Negeri 1 Semarapura, kebetulan ekstrakurikuler Paskibraka berjalan dengan baik, terorganisasi dan jadwalnya saat latihan anak-anak itu terjadwal dengan baik. Ada pembina, ada guru-guru yang mendampingi dan kebetulan syukur Astungkare kakak-kakak kelas yang tergabung dulu dalam Purna Paskibra ikut membantu dalam kegiatan Paskibraka. Semua komponen sekolah mendukung kegiatan ekstra Paskibraka sehingga Paskibraka ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Semenjak saya membersamai di SMA Negeri 1 Semarapura, sangat membanggakan sekali untuk ekstrakurikuler Paskibraka. Di tahun 2023 kemarin, anak kita laki-laki Guruh namanya, itu terpilih juga menjadi Paskibraka nasional. Dan membanggakan juga dia pada saat penurunan bendera juga waktu di Istana Negara mampu menjadi pembentang bendera pusaka. Ini membanggakan sekali. Dan tahun ini berkat doa dan kerjasama serta motivasi semua pihak, anak kita Komang Tri Setia membanggakan juga bisa menjadi Paskibraka nasional dan sangat membanggakan ketika bisa membawa baki dalam penurunan bendera pusaka di IKN tahun 2024 ini. Regenerasi terus dilakukan, pengalaman-pengalaman baik, praktik-praktik baik yang mereka sudah dapatkan di Paskibraka nasional ditularkan kepada adik-adik kelasnya. Mohon doanya, semoga anak-anak kita terus bisa mencetak Paskibraka nasional dan semakin hari semakin sempurna, semakin baik peran yang akan dilalui dalam Paskibraka nasional itu. Setiap siswa harus bisa mengembangkan talenta yang dimiliki. Semangat, pengabdian diri, dan kedisiplinan akan mampu mengantarkan setiap orang menjadi yang terbaik. Karena generasi muda adalah penerus bangsa. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Epa Jayantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.